Berlatar di sebuah camp militer, beberapa tentara sedang bersantai sambil menikmati sarapan. Tak lama seorang komandan bernama Eric Semsel memberitahu bahwa Operasi Red Wings akan berangkat malam ini. Dia meminta mereka untuk segera berkumpul untuk ikut pembahasan taktik. Red Wings a go tonight 1800. Perlu diketahui sebelumnya, Operasi Red Wings adalah sebuah misi militer bersama yang melibatkan Marinir Corps Angkatan Laut Amerika Serikat. Target utama dari operasi ini adalah menangkap dan membunuh pimpinan Taliban di sebuah desa terpencil di Afghanistan. Dia bernama Ahmad Shah, yang terkenal sangat kejam dan bengis. Ahmad Shah sendiri dipercaya orang yang paling bertanggung jawab atas tragedi pembantaian lebih dari 20 anggota Marinir Amerika di timur Afghanistan. Target selanjutnya adalah kaki tangan Ahmad Shah yang bernama Tarak, yang merupakan orang kepercayaannya sekaligus seorang jagal yang tak segan-segan memenggal kelapa penduduk desa jajahan mereka jika ada yang membangkang. Operasi ini rencananya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, dan sebagai tahap awal, gabungan tentara Amerika akan mengirim 4 orang sebagai tim pengintai. Ada Mike Murphy selaku pemimpin tim, Dennis Diet sebagai spesialis komunikasi, Marcus Luttrell sebagai medis, dan Excelsen sebagai pengarah navigasi. Mereka ditugaskan untuk memata-matai wilayah Taliban dan jika dianggap aman, barulah tim Quick Reaction Force akan terjun langsung untuk melakukan penyergapan terhadap Ahmad Shah dan komplotannya. Setelah mendapatkan arahan tersebut, keempat prajurit yang ditunjuk langsung bertolak menuju Afghanistan dari pangkalan udara Bagram. Di bawah kegelapan malam, keempatnya mulai menyisir lokasi untuk mencapai titik pos pemantauan terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di pos pemantauan sesuai rencana. Dari titik tersebut, mereka bisa memantau aktivitas yang sedang dilakukan oleh Ahmad Shah dan pengikutnya. Denny langsung melaporkan keadaan dan situasi di tempat tersebut. Merasa mendapat lampu hijau, Komandan Eric lantas meminta pasukannya untuk bersiap-siap dalam penyergapan yang akan dilaksanakan malam ini. Mike kemudian mengajak rekan-rekannya untuk pindah ke pos 1 agar mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Benar saja, dalam pengintaian itu Mike dan Marcus melihat gerombolan militan Taliban yang jumlahnya cukup banyak, dan mereka juga melihat Ahmad Shah yang merupakan target utama misi ini. Namun di pos ini Denny nampaknya mulai kehilangan sinyal radio untuk berkomunikasi dengan markas. Singkat waktu, setelah pengintaian itu dirasa cukup, mereka berempat kemudian beristirahat di antara rindangnya daun-daun pepohonan sambil menunggu instruksi selanjutnya. Tak berselang lama, hal tak terduga terjadi. Denny melihat beberapa ekor kambing yang sedang digembalakan oleh 3 orang penduduk lokal. Mau tak mau mereka keluar dari persembunyian karena salah satu dari pengembala itu menginjak kaki Marcus. Ternyata itu seorang kakek dan 2 pemuda yang langsung diringkus. Mereka menemukan walkie-talkie sebagai alat komunikasi pada sang kakek. Tapi karena bahasa yang sama-sama tidak saling mengerti, maka interogasi pun dilakukan sangat sulit. Hal itu membuat mereka berdebat untuk menentukan arah misi selanjutnya. Mike sempat menelpon ke markas untuk meminta saran, tapi sambungannya terputus karena sinyal yang buruk. Mike? Mike? Oh, it dropped. It's dead. What'd he say? Why is Murphy calling on a sat phone? No idea. Murphy akhirnya memberikan 3 opsi pada rekan-rekannya. Pertama, melepaskan mereka lalu naik ke puncak gunung untuk memanggil bantuan untuk kembali ke markas. Kedua, mengikat mereka lalu melanjutkan misi. Atau opsi terakhir adalah membunuh mereka lalu melanjutkan misi. Suara terpecah 2. Murphy dan Marcus memilih untuk membatalkan misi, sementara Axel dan Denny memilih untuk membunuh para pengembala karena ketiga orang ini begitu mencurigakan karena memiliki alat komunikasi yang bisa jadi bagian dari Taliban.
That's a warrior. Schwack 'em. Sebagai komandan, akhirnya Murphy memutuskan untuk melepaskan mereka dan membatalkan misi. We're gonna cut them loose, and we're gonna make this peak. Namun keputusan itu bukanlah langkah yang tepat, bahkan menjadi sebuah malapetaka. Salah satu pengembala ternyata bekerja untuk Taliban dan langsung berlari untuk memberitahu keberadaan para tentara Amerika tersebut. Singkat cerita, mereka berempat terus naik ke puncak gunung agar bisa melakukan komunikasi dengan markas. Sesampainya di atas, mereka cukup kesal ternyata ini adalah puncak palsu, sementara puncak yang asli masih jauh di depan. Walhasil komunikasi pun masih belum bisa tersambung. Singkat waktu, mereka kembali beristirahat, akan tetapi saat Mike memeriksa wilayah sekitarnya, terlihat puluhan militan yang sedang menyisir pegunungan dan tampaknya mereka telah mengepung. Kontak senjata pun tak bisa terelakkan. Ketika satu musuh berhasil dilumpuhkan, akhirnya posisi mereka pun diketahui. Para marinir ini diserbu habis-habisan walau mereka juga banyak menumbangkan para musuh. Tapi militan Taliban tak habis-habis terus berdatangan dan membombardir mereka berempat yang mulai kewalahan dihujani peluru dan RPG. Hingga beberapa dari mereka harus tertembak, di antaranya Danny dan Axel. Kali ini mereka benar-benar terdesak di antara bebatuan. Sialnya kaki Axel malah tertembak, begitupun Danny yang bahkan harus diseret karena sudah kepayahan dengan luka-luka yang dideritanya. Lagi-lagi mereka harus melompat ke jurang, dan Marcus tak bisa menolong Danny yang tertinggal saat akan dibopong karena tertembak lebih dahulu. Danny pun akhirnya tewas di tangan Ahmad Shah. Nyawa ketiganya kini benar-benar di ujung tanduk dengan rentetan tembakan dan sekali bazooka yang menghujani dari atas. Tanpa terduga, Mike memberikan seluruh amunisinya kepada Marcus. Mike merasa bertanggung jawab karena melepaskan ketiga pengembala tadi. Ia kemudian memutuskan naik ke atas tebing untuk menghubungi markas. Dan Marcus diminta untuk memberikan tembakan perlindungan dari bawah. Dengan susah payah, Mike berhasil sampai di tebing dan langsung menghubungi markasnya yang berhasil mengetahui titik koordinat mereka. Namun sayang, Mike harus meregang nyawa di tempat itu. Oh, God. Mendengar rekan-rekannya dibombardir musuh, sang komandan langsung bertolak dan membawa bala bantuan dengan menggunakan helikopter angkut tanpa didampingi oleh helikopter tempur. Dan nampaknya tindakan Komandan Eric menyalahi aturan. Singkat cerita, Marcus dan Axel malah terpisah, tapi mereka berdua sangat senang melihat bantuan yang datang. Tapi sayang beribu sayang, saat Eric akan menurunkan pasukan, tiba-tiba dengan mudah pesawat bantuan tanpa kawalan itu dibidik oleh RPG. Akibat dari kesalahan ini, alhasil prajurit-prajurit ini harus mati konyol termasuk sang komandan sendiri. Sementara satu pesawat lagi berhasil kembali ke markas. Beberapa saat kemudian, Axel mulai terkepung dan kehabisan amunisi. Akhirnya harus menemui ajalnya juga. Kali ini hanya tersisa Marcus Luttrell yang diam-diam sedang diincar oleh RPG. Beruntung dia segera sadar dan bersembunyi di celah bebatuan. Tak lama suara helikopter Apache datang dan berhasil mengalihkan perhatian Taliban. Namun sayang helikopter itu harus kembali lagi karena bahan bakarnya menipis. Singkat cerita, Marcus yang sudah kepayahan memutuskan keluar dari persembunyiannya.
Seorang penduduk lokal dan anaknya tak sengaja melihat Markus yang sedang berendam. Markus ketika kaget dan langsung mengeluarkan granat untuk mempertahankan diri. Orang ini bernama Muhammad Gulab yang ingin menolongnya. Segera saja Markus dibawa ke desa dan menjadi perhatian penduduk setempat. Setelah sampai di dalam rumah, sempat terjadi ketegangan karena salah satu warga nampaknya tak suka dengan kehadiran militer Amerika di desanya. Markus yang masih sangat waspada dan ketakutan meminta Pak Gulab untuk memberikan peta ke pangkalan Amerika. Kemudian salah seorang warga diutus untuk memberikan pesan tersebut. Tak berselang lama, Tarak dan anak buahnya datang karena telah tahu keberadaan Markus. Tanpa basa-basi segera menyeret Markus untuk dieksekusi penggal. Akan tetapi, Muhammad Gulab dan beberapa warga yang tak menyukai Taliban bereaksi untuk menyelamatkan Markus karena tak terima jika tamunya diganggu. Di sini Tarak marah besar dan berjanji akan kembali untuk membantai seluruh penduduk desa. Saat kembali ke dalam rumah, Markus coba meminta pisau kepada anak Gulab, tapi karena bahasa yang berbeda. Setelah mendapatkan pisau dari tuan rumah, Markus mulai mengeluarkan serpihan-serpihan misil yang bersarang di tubuhnya, hingga dirinya tak kuat dan pingsan. Singkat cerita, di pagi hari Markus yang mendapatkan sarapan langsung disantapnya dengan lahap. Tak lama kemudian, tiba-tiba desa ini diserang habis-habisan oleh para militan Taliban. Sementara pesan yang sebelumnya dikirim oleh Markus telah sampai ke markas militer. Mereka segera bergerak. Seketika desa itu berubah menjadi medan tempur. Markus yang tak berdaya hampir saja tewas. Beruntung anak itu membantunya. Sementara Pak Gulab sempat berkelahi dengan Tarak yang akhirnya dia berhasil membunuh tangan kanan dari Ahmad Syahid tersebut. Para Taliban semakin banyak berdatangan. Untungnya bantuan datang di saat yang tepat. Seketika pasukan Taliban di bumi hanguskan dengan dihujani roket dari pesawat tempur militer. Singkat cerita, akhirnya Markus berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi. Di sini Markus mencoba mengajak keluarga Gulab ikut bersamanya, tapi tidak bisa. Dia berterima kasih kepada keluarga Muslim yang baik itu. Setelah mendapatkan perawatan dan melewati masa-masa kritis, akhirnya jantung Markus kembali berdetak.